وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من عذاب النار. Hadirin kaum muslimin jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mubarak ini untuk melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fadlul Islam, yang mana pada pembahasan kita sebelumnya kita berada pada pokok bahasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran ayat yang ke-85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala min, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di negeri akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Secara umum di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Agama Islam dalam makna yang umum dan yang khusus. Adapun yang umum yaitu agama Islam yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, sehingga setiap umat yang beriman kepada nabi dan rasul di zamannya, taat terhadap ajarannya, maka dia sebagai umat Islam di zaman tersebut. Adapun setelah terutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan dengan Islam secara khusus, maka tidak ada lagi agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala selain daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan telah disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya para nabi dan para rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mereka menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di zaman Nabi Muhammad SAW, maka mereka harus beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membantu beliau, menolong beliau di dalam menyebarkan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil-dalil ini kita telah bacakan pada pertemuan yang lalu, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian selanjutnya kita bacakan keterangan dari Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam bab ini. Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taji'ul a'malu yaumal qiyamah fataji'us salatu fataqulu ya rabbi anas salatu wa yaqulu innaki ala khairin fataji'us sadaqatu fataqulu ya rabbi anas sadaqatu fayaqulu innaki ala khairin summa yaji'us siyamu fayaqulu ya rabbi anas siyamu fayaqulu innaka ala khairin summa taji'ul a'malu ala dzalika fayaqulu innaki ala khairin summa yaji'ul islamu fayaqulu ya rabbi antal salamu wa anal islamu fayaqulu innaka ala khair bikal yawma akhudhu wa bika u'ti qala Allah ta'ala fi kitabihi wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Rawahu Ahmad. Kata Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan-amalan akan datang pada hari kiamat. Lalu datanglah amalan solat. Dia pun berkata, wahai Tuhanku, saya adalah solat. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya engkau di atas kebaikan. Lalu datanglah sedekah. Kemudian dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya saya adalah sedekah. Maka Allah berfirman, sesungguhnya engkau di atas kebaikan. Kemudian datanglah puasa. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya saya adalah puasa. Maka Allah berfirman, sesungguhnya engkau di atas kebaikan. Summa yaji'ul a'malu ala dzalika. Kemudian datanglah amalan-amalan di atas perkara itu, di hari itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada amalan-amalan itu semuanya, sesungguhnya engkau di atas kebaikan. Kemudian datanglah Islam. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, antas salam, engkau adalah as-salam, dan saya adalah al-Islam. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya engkau di atas kebaikan, karena engkaulah pada hari ini saya menyiksa, dan karena engkaulah saya memberi. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah SWT surah Al-Imran, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di negeri akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hanya hadis ini kebanyakan dari para ulama itu menghukumi hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Sisi kelemahannya adalah riwayat
dari Abu Hurairah, yaitu yang meriwayatkan dari beliau di sini adalah Imam Al-Hasan Al-Basri. Dan para ulama hadis itu telah mengecek akan riwayat Imam Al-Hasan Al-Basri dari Abu Hurairah itu kebanyakannya lemah, dalam artian Abu Al-Hasan Al-Basri tidak mendengar hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kecuali sangat sedikit, walaupun zamannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu masih didapati oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, tapi keberadaan negeri yang jauh beda. Imam Al-Hasan Al-Basri itu dari negeri Basra, beliau imam dari tabi'in negeri Basra. Sementara Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu itu hidup di negeri Madinah. Dan diriwayatkan bahwasannya Al-Hasan Al-Basri itu jarang melakukan umrah ataupun haji, sehingga dari hadis-hadis yang melalui jalur Al-Hasan Al-Basri dari Abu Hurairah itu kebanyakan dari para ulama hadis menghukumi Al-Hasan Al-Basri tidak mendengar hadis tersebut dari Abu Hurairah, kecuali di situ dinyatakan oleh Al-Hasan Al-Basri dengan kata saya telah mendengar. Kalau saya telah mendengar berarti pastikan dia mendengar. Tapi di sini bukan kata atau kalimat saya telah mendengar. Oleh karena itu hadisnya dilemahkan oleh para ulama hadis. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala tentang hadis ini. Walaupun hadisnya lemah, namun secara kandungan makna dari sebagian hadis itu jelas berkaitan dengan Islam, Islam. Oleh karena itu sedikit di sini kita bacakan keterangan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, hadis Abu Hurairah wadihun bi annahu yuhtasabu indallahi yaumal qiyamati la yuhtasabu indallahi yaumal qiyamati illal islamu wa ma adahu minal adiyani fahuwa batilun mardudun wa la yanfa'u ashabahu kama qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata beliau, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah jelas menerangkan bahwasanya tidak dianggap agama itu di sisi Allah pada hari kiamat kecuali agama Islam. Dan selain agama Islam dari agama-agama yang ada itu maka batil ditolak. Batil ditolak dan tidak bermanfaat bagi penganutnya. Tidak bermanfaat bagi penganutnya sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Imran. Dan siapa saja yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya, dan dia di negeri akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Artinya setelah terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada lagi agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata beliau, falladzina matu qabla bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum yattabi'una anbiya'ahum fahum 'alal Islam, lakin ba'da
ba'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam falaisal islamu illa ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang meninggal sebelum terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara mereka mengikuti agama nabi-nabi mereka, maka mereka itu berada di atas Islam. Iya. Orang yang meninggal sebelum terutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara mereka tersebut mengikuti ajaran nabi-nabi mereka sebelumnya, maka karena mereka mengikuti agama nabi mereka sebelumnya, mereka dinamakan sebagai Islam, Muslim. Iya, sebagai Muslim di zaman nabi tersebut. Iya, di zaman nabi tersebut. Akan tetapi setelah terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi Islam kecuali apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bawa. Sehingga dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di negeri akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun summa matu walam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Ini sangat tegas dan jelas menerangkan tentang meruginya orang-orang yang tidak menganut Islam setelah terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Dan demi yang jiwanya Nabi Muhammad SAW berada di tangannya," yakni beliau bersumpah dengan nama Allah. Bersumpah dengan nama Allah. Ini menerangkan tentang tidak ada keraguan lagi dari perkara itu, supaya umat ini betul-betul yakin akan apa yang disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam, dan tidak ada tersimpan sedikit pun juga keraguan atau hal-hal yang mengganjal, sehingga menjadi terang, bersih, menjadi keyakinan yang kuat di dalam jiwa setiap insan. Apa yang beliau sabdakan, yang beliau mulai dengan sumpah, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah," tidaklah seorang pun juga yang mendengar saya terutus dari umat ini, artinya dari umat yang ada di saat itu sudah. Semuanya umat yang ada di saat itu. Yahudiyun wala Nasraniyun. Apakah dia umat Yahudi ataukah dia umat Nasrani? Summa matu, kemudian mereka meninggal. Walam yu'min bima ursiltu bihi, sementara dia tidak beriman dengan apa yang saya diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia adalah merupakan penghuni api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini keterangan jelas yang Nabi alaihi wasallam dahului dengan sumpah. Dahului dengan sumpah akan meruginya dan pastinya disiksa di dalam neraka bagi seluruh penganut selain dari Islam setelah terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggal di atas selain dari apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ini keyakinan yang tidak boleh ada keraguan di dalam jiwa setiap muslim. Ini tidak boleh, karena Nabi sudah pastikan.
Iya, Nabi sudah pastikan. Iya, baik, ini berkaitan dengan tambahan faedah dari pembahasan kita. Walaupun kalau dari hadis itu memang sangat banyak sebenarnya faedah yang bisa diambil, namun sebagaimana yang kita telah sebutkan sebelumnya, menurut ahli hadis, hadis yang dibacakan tadi itu adalah hadis yang lemah. Iya. Kemudian sekarang kita akan masuk pada hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam bab ini. Kata beliau, wa fis sahihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang melakukan suatu amalan yang tidak berada di atas urusan kami, maka hal itu tertolak. Iya, maka hal itu tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang semana dengan ini itu dari dua hadis, sama-sama datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, juga datang dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa saja yang mengada-adakan perkara baru di dalam urusan kami ini, ma laysa minhu, yang tidak berada atau tidak berdasar dari kami, fahuwa raddun, maka hal itu tertolak. Jadi di sini dua lafaz datang dari Nabi alaihissalam, semuanya hadis sahih. Satunya hadis riwayat Bukhari Muslim, satunya hadis riwayat Imam Muslim. Semuanya ada di dalam sahih keduanya, yakni Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian kalau satunya itu ada di dalam Sahih Muslim. Hadis ini pernah berlalu bersama kita di dalam bab tentang wujubu dukhuli fil Islam, wajibnya masuk ke dalam Islam. Namun Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan kembali di bab ini. Tentu saja ada tambahan makna, ada tambahan pembahasan yang patut untuk diketahui terkait dengan bab di sini. Terkait dengan bab di pembahasan ini. Oleh karena itu, di sini disebutkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala, kata beliau, qauluhu fi sahihi an Aisyah radhiyallahu taala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sabda atau perkataan pengarang di dalam as-sahih, yang dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha secara marfu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang melakukan suatu amalan yang tidak berada di atas urusan kami, maka hal itu tertolak. Jadi seluruh amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada dasarnya dari Nabi alaihissalam, yang disandarkan kepada agama ini, yang dinyatakan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tersebut, maka itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu datang hukum dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini disebut oleh para ulama sebagai timbangan amalan secara zahir. Timbangan amalan secara zahir. Harus tata caranya, tuntunannya sama
sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tuntunannya, dasarnya tidak ada, maka tertolak. Maka tertolak. Adapun timbangan amalan secara batin itu ada pada hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja setiap orang mendapatkan apa yang dia niatnya. Apa yang dia niatkan. Ini timbangan amalan secara batin. Artinya apa yang ada di dalam hati. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, maka akan diterima amalannya. Kalau bersesuaian dengan timbangan secara zahir, yaitu apa yang dia lakukan dari amalan itu sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, di sini menjelaskan tentang apa? Syarat diterimanya amalan. Harus tepat, timbangan secara batinnya, dan tepat pula timbangan secara zahir. Secara batinnya, yaitu harus ikhlas semata-mata karena Allah. Niatnya karena mencari apa yang ada di sisi Allah SWT. Kemudian timbangan secara zahirnya, yaitu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Apabila tidak terpenuhi dua syarat ini atau salah satu dari keduanya, maka tidak diterima amalan tersebut. Termasuk di sini yaitu terkait dengan siapa saja yang melakukan suatu amalan yang tidak berasal dari urusan kami, maka hal itu tertolak. Sekarang dijelaskan oleh Syekh Saleh Ibn Al-Abil Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala. Kata beliau, hadza yuridu bihi al-imamu rahimahullah bayana anna fi qawlihi wa may yabtaghi ghairil islami dina fala yuqbala minhu annahu yashmalu ahlal muhdasati walladzina amilu a'malan laisa 'alaiha amruhu sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ini Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah inginkan dengan membawa hadis ini untuk menjelaskan bahwasannya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina," dan siapa saja yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima darinya. Hal ini kata beliau mencakup, yakni tidak diterima darinya, itu mencakup orang-orang yang mengadang-adakan perkara baru di dalam agama ini, dan mencakup orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan yang tidak berada di atas tuntunan atau perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi apa? Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun di dalam bab ini, itu menjelaskan tentang penafsiran ayat. Penafsiran ayat, bahwasanya di antara makna ayat dan siapa saja mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima darinya. Di antara penafsirannya adalah orang yang melakukan suatu amalan yang tidak berada di atas tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka itu tidak diterima darinya, artinya ditolak. Artinya ditolak. Bagaimanapun amalannya, jangankan hanya sekedar menghabiskan waktu atau menghabiskan harta, dia korbankan jiwanya pun di atas amalan itu yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, maka tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima darinya. Oleh karena itu perlunya di sini apa? Perlunya di sini untuk mempelajari amalan-amalan atau ilmu terkait dengan amalan yang disyariatkan di dalam Islam. Tidak hanya sekedar menganggap baik, ini bagus. Ini kan mengajak manusia juga di atas kebaikan. Ini kan banyak pengikutnya. Ini anggapan-anggapan, ini sangkaan-sangkaan. Tidak dikembalikan apakah amalan ini cocok
dengan apa yang diajarkan oleh Nabi atau tidak. Karena kalau tidak cocok, walaupun itu dianggap baik, walaupun itu banyak pengikutnya, walaupun itu adalah merupakan hal yang terkenal di tengah-tengah umat manusia, tapi kalau tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya dari Nabi raddun, tertolak. Tertolak. Berarti apa? Yang menjadi tolak ukur di dalam melakukan suatu amalan ibadah adalah dari mana dasarnya. Dari mana tuntunannya. Bukan dilihat banyak orang yang ikut atau tidak. Bukan dilihat oh ini kan bagus juga. Tapi dasarnya, pendalilannya, tuntunannya dari mana? Kalau dari Nabi, maka kita terima. Tapi kalau tidak ada dari Nabi SAW, maka kita mundur diri. Artinya tidak ikut di dalam melakukan perkara tersebut. Hadirin kaum muslimin, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dijelaskan oleh Syekh Saleh hafizahullah taala. Kata beliau, sawa'un akanat hadhil muhdatsat muhdatsatin fil aqaidi. Baik, kata beliau, perkara-perkara yang diada-adakan ini yaitu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akidah ataupun berkaitan dengan amalan. Kalau perkara itu diada-adakan, tidak ada akidah keyakinan dari Nabi SAW seperti itu, maka tertolak akidah itu. Kalau amalan itu tidak ada dasarnya dari Nabi SAW, maka tertolak amalan itu. Akidah beliau diantaranya, kata beliau, seperti orang-orang yang menolak penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia tolak penetapan sifat bagi Allah. Artinya dia, misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Allah memiliki tangan, dia tolak. Ini keyakinan, ini berkaitan dengan keyakinan. Allah sudah sebutkan, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah itu terhampar dan Allah memberikan nafkah kepada siapa yang Allah kehendaki. Sekarang Allah menyebutkan tentang sifatnya, yaitu Allah memiliki dua tangan. Sekarang dia katakan, tidak ada tangan bagi Allah. Maka keyakinan bahwasanya tidak ada tangan bagi Allah itu tertolak. Tertolak, dan dia berdosa karena meniadakan sesuatu yang Allah telah tetapkan untuk dirinya. Allah yang menetapkan untuk dirinya, Allah yang tahu tentang dirinya. Bagaimana mungkin makhluk mau menolak sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk dirinya? Jadi ini keyakinan muhdatsat namanya, keyakinan yang diada-adakan dan itu tertolak. Demikian pula mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memaksa hamba. Memaksa hamba. Ini juga akidah yang menyimpang. Kalau menyatakan Allah memaksa hamba, artinya hamba ini itu seperti robot, keberadaan robot. Misalnya robot apa? Itu dikendalikan oleh siapa yang miliki. Misalnya mobil remote. Remote mobil. Ada remote-nya. Maka ini kan mobil itu dia bisa berjalan dengan pengendalian pemegang remote itu. Dia mau samakan antara perlakuannya Allah kepada makhluk, kepada hamba. Dia katakan bahwasanya hamba itu dipaksa oleh Allah. Artinya hamba tidak memiliki kehendak. Tidak memiliki kekuatan, keinginan. Itu semata-mata dari Allah SWT. Itu yang disebut dengan kelompok Jabariyah. Keyakinan ini adalah keyakinan yang batil. Yang benarnya hamba memiliki kemampuan
memiliki pilihan, memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu sebagaimana kita. Apakah kita dipaksa untuk datang di sini? Tidak ada yang paksa kita. Kita memiliki keinginan sendiri. Kita menginginkan dengan amalan kita itu pahala dari Allah SWT. Kita punya keinginan sendiri, kita punya kehendak, kita punya kemampuan juga datang ke sini, tidak dipaksa. Ini juga keyakinan yang batil, yang diada-adakan, yaitu menyatakan bahasanya Allah memaksa hamba, seakan-akan tidak ada kehendak bagi hamba di dalam mau melakukan perbuatannya. Atau kata beliau, orang-orang yang menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amalan. Mengadakan suatu amalan, perbuatan. Seperti misalnya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan kesyirikan, syirik akbar maupun syirik kecil dengan berbagai macam jenisnya. Maka ini adalah termasuk muhdas, hal-hal yang baru. Tidak ada di zaman Nabi alaihissalam, tidak disyariatkan. Bukan tidak di zaman Nabi artinya tidak ada dalam Islam. Kalau di zaman Nabi ya banyak kesyirikan, tapi kan bukan orang Muslim, orang kafir. Kata beliau, kullu haula'i amilu a'malan laisa alaihi amru sallallahu. Semua mereka itu melakukan suatu amalan yang tidak berada di atas perintah Nabi alaihi salatu wasallam. A'malun qalbiyah au a'malun jawari. Baik itu amalan-amalan hati maupun amalan anggota badan. Demikian pula kata beliau perkara-perkara bid'ah yang berbeda-beda, dan itu kata beliau berjenjang-jenjang keberadaannya. Berjenjang keberadaannya. Semuanya itu hukumnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, serta pelaku perbuatan yang diada-adakan atau amalan ibadah yang diada-adakan tersebut itu merugi di negeri akhirat. Kemudian beliau menjelaskan perkara yang diada-adakan, perkara yang diada-adakan itu merupakan dosa besar yang tertinggi. Termasuk dosa besar yang tertinggi kata beliau derajatnya. Jadi perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama itu menduduki posisi derajat yang tertinggi di dalam al-kabair, dalam dosa besar. Dalam dosa besar. Maka jenis perbuatan bid'ah itu lebih buruk dan merupakan perbuatan dosa besar yang lebih dahsyat, lebih keras. Bukan berarti seluruh perbuatan bid'ah itu dikatakan dosa besar semuanya, tidak kata beliau. Akan tapi dari jenis perbuatan bid'ah. Kenapa? Bid'ah itu termasuk perkara yang sangat keji, sangat buruk. Yang pertama kata beliau, karena dia menentang Rasulullah SAW. Menentang Rasulullah SAW. Dia mengadakan perkara baru, itu menunjukkan dia menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dia beranggapan bahwasanya ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik, masih ada yang baik di dalam amalan Islam. Ini juga anggapan yang berbahaya. Yang ketiga, dia mensyariatkan sesuatu yang tidak diizinkan dalam agama. Dalam agama. Yang keempat, peribadatan dengan perkara-perkara yang tidak berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas sunnah
Rasulullah SAW. Maka ini sisi-sisi pelanggaran yang sangat besar terkait dengan mengada-adakan perkara baru di dalam agama atau amalan-amalan yang baru di dalam agama. Kata beliau di sini, wa hadhihi a'dhamu min haitsul jinsi min dzunubis syahwatil mukhtalifah. Dan ini adalah merupakan sebesar-besar perbuatan dosa. Sebesar-besar perbuatan dosa lebih daripada dosa syahwat. Dosa syahwat yang berbeda-beda jenisnya. Baik, ini keterangan dari Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala. Masih ada? Sudah masih ini? Oh iya, berarti masih tersisa sedikit ya. Kita ada keterangan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala tentang hal ini. Ya, tadi kita bacakan keterangan dari Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala tentang hadis Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Saya kira cukup dulu. Semoga hal ini bisa mengingatkan kita semuanya dan untuk semakin menyemangatkan kita bersungguh-sungguh di dalam mempelajari agama ini, sehingga kita melakukan amalan ibadah itu sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan tentu saja hal tersebut tidak akan mungkin kita wujudkan dalam kehidupan ini kecuali semata-mata melalui pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima di sisinya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.